SEMA ya atau Senat Mahasiswa sendiri itu organisasi legislatif ya. Kalau di Yes. dalam negara itu ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tapi kalau di kampus itu Senat Mahasiswa atau kalau di kampus lain tuh ada juga namanya DPM. Kurang memahami apa sih gunanya komisi-komisi tersebut. Akhirnya apa? Mereka nggak tahu harus ngapain. Halo Sobat Meko, welcome back to podcast Gapai, Gagasan Pemuda Akademik. Oke, hari ini kita bakalan bahas salah satu organisasi yang penting banget buat sistem organisasi yang ada di kampus nih. Tapi sayangnya kayak belum banyak yang tahu nih tentang peran organisasi ini, yaitu namanya adalah SEMA atau yang biasa dikenal dengan Senat Mahasiswa. Buat kamu yang belum tahu tentang SEMA, SEMA itu adalah sebuah lembaga legislatif yang ada di suatu instansi atau universitas, dan bisa dikatakan juga SEMA ini sebagai wakil rakyatnya mahasiswa nih, kayak Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya, tapi bedanya ini buat mahasiswa seperti itu. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang seputar Senat Mahasiswa, bagaimana cara kerja di kampus dan lain-lainnya bareng Ketua Senat Mahasiswanya langsung nih, yaitu ada Kak Sulis Hamdan Mubarak Al-Asrofi. Halo Kak Hamdan, gimana nih kabar hari ini? Halo semuanya, alhamdulillah untuk hari ini sehat-sehat saja. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan selamat datang ya di podcast Gapai yang merupakan episode ketiga nih. Gak kerasa ya udah episode ketiga aja. Hari ini kita bakalan ngobrolin tentang Senat Mahasiswa nih Kak nih. Oke, siap. Oke, sebelumnya Kak Hamdan ini jabatannya apa nih di SEMA? Untuk sekarang sih ketua sih, alhamdulillah. Sekarang berarti mau lagi dong? Enggak, maksudnya kan aku senat udah 2 periode ya. Oh oke. Kalau tahun kemarin tuh di Komisi C, Mm-mm. kalau sekarang naik. Naik jabatan langsung ketua ya? Ya, Oke, baik. Apa sih pengertian dari SEMA dan yang membedakan dengan organisasi kemahasiswaan lain tuh apa? Kayak UKM dan BEM gitu. oke. SEMA ya atau Senat Mahasiswa sendiri itu organisasi legislatif ya. Kalau di Yes. dalam negara itu ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tapi kalau di kampus itu Senat Mahasiswa atau kalau di kampus lain tuh ada juga namanya DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oke. Lalu untuk tugasnya sendiri, sebenarnya tugasnya Senat itu seputar aspirasi, lalu juga tentang controlling, lalu bagaimana kita mengakomodir mahasiswa, entah itu BEM-nya ataupun UKM-nya. Dan akomodirnya itu seperti apa ya? Kita bagaimana cara Senat Mahasiswa itu untuk menaati setiap apa yang dikatakan oleh Senat, karena Senat itu adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang yang turunan dari rektor. Kalau dari rektor ada namanya peraturan organisasi. Nah, tapi kalau di Senat sendiri itu ada namanya Mubes, lalu sidang raya dan sidang paripurna, dan itu semua menjadi landasan untuk berorganisasi di kampus kita. Oh gitu. Aku mau nanya juga nih. Oke, Kalau SEMA itu kan kalau di sini di kampus IAIN kita itu siap. yang tertinggi gitu ya Kak. Iya. Nah, biasanya kan di kampus lain itu kan BEM. Nah, itu tuh sebenarnya SEMA sama BEM itu gimana? Beda atau sama? Oke, mungkin di sini tak koreksi dikit ya. Sebenarnya kalau di kampus manapun itu juga paling tinggi tetap SEMA ataupun DPM. Oh, kalau di kampus lain namanya DPM gitu ya. Iya, DPM. Oke. Kenapa kok dibilang paling tinggi? Karena yang namanya BEM itu harus mengikuti peraturan SEMA. Oh, oke gitu ya. Iya, sedangkan peraturan SEMA itu turunan langsung dari rektor. Jadi nggak bisa kalau dibantah. Kalau BEM ngebantah peraturan dari SEMA ataupun DPM, otomatis BEM tersebut sudah menyalahi peraturan rektor. Oh,
Oke, dah Iya. kan jelaskan buat teman-teman udah kejawab kan. Jadi di semua kampus itu juga ada yang namanya kayak SEMA, tapi Iya. kalau di universitas biasanya DPM ya, Kak. Iya. Oke. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu ada tentang divisi. Ah, Sebenarnya tuh di dalam SEMA itu ada dibagi beberapa divisi sih, Kak. Oke, untuk di SEMA sendiri itu kita tidak menggunakan nama divisi ya, Oh, tapi oke. komisi kita pakainya. Hmm. Kalau DPR di negara kita kan juga pakainya komisi kan, ada komisi 1, 2, 3 sampai 100. Iya, iya. Kalau di kampus kita tuh menggunakan komisi A, B, dan C. Jadi ada 3 komisi. Oke, Iya. berarti apa sih tugas dari masing-masing komisi itu? Tadi kan ada komisi A, B, dan C gitu kan. Nah, Iya. itu mereka tugasnya ngapain aja? Pertama untuk komisi A ya. Untuk komisi A itu tentang drafting. Nah, tugasnya itu apa aja? Bukan hanya tentang pembuatan draft saja ya untuk komisi A, tapi juga untuk bagaimana kita mengontrol seperti halnya kalau ada yang ingin mengajukan proposal kegiatan seperti itu. Jadi di situ ada kewenangan untuk komisi A untuk mengoreksi proposal tersebut ya, untuk mengoreksi ya kayak ininya lah, biar nggak ada kesalahan kepenulisan. Jadi selain tentang pembahasan draft, lalu juga ada untuk pembahasan proposal, lalu pembuatan peraturan. Jadi seperti halnya draft mubes, sidang raya itu pemenang dari komisi A, Oke. drafting. Nah, lanjut buat komisi B itu tugasnya Komisi ngapain? Komisi B itu berkaitan dengan uang ya, dengan money. Oke, duit-duit nih. Komisi B itu budgeting. Nah, jadi tugasnya itu apa aja? Ya, mengontrol keuangan. Keuangan mana? Keuangan kampus, keuangan intra. Nah, kan kalau kampus itu sudah disediakan ya, sudah menyediakan uang untuk LK dan Ormawa. Entah itu dari SEMA sampai UKM bahkan UKK itu sudah menyiapkan. Nah, di situ Komisi B harus mengetahui berapa sih uang yang diturunkan oleh kampus untuk LK Ormawa tersebut dan bagaimana kita membagi jumlah uang yang sudah disediakan untuk memfasilitasi kegiatan dari LK dan Ormawa tersebut. Karena kan uang tersebut untuk pelaksanaan kegiatan ya. Iya. Ya, selain juga untuk mampu mengatur keuangan dan juga harus menyaring dalam bentuk apa? Soalnya kalau misalnya kalau dalam kegiatan biasanya kalau panitia kegiatan tuh mengajukan dana lebih dari perkiraan kan. Nah, di situ Komisi B harus mampu menyaring sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan untuk sebuah kegiatan. Berarti nggak asal diterima gitu aja ya, Iya, Kak? nggak asal diterima. Kayak contohnya dalam anggaran itu ada menganggarkan ATK. ATK di situ nominalnya 200.000. Nah, kita harus tahu sebenarnya ATK itu harganya berapa sih? Apakah cocok 200.000? Ya kan enggak kan. Nah, di situ Komisi B punya wewenang. Ini mending dikurangin dulu. Misalkan kalau ATK tuh biasanya nggak nyampe 50 udah dapet. Nah, seperti itu. Selain itu juga budgeting punya wewenang untuk memberikan rekomendasi ke rektor untuk berapa sih jumlah yang pas untuk menurunkan dana kegiatan gitu. Jadi kalau semisal dari panitia menginginkan dana 3 juta, nah nanti dari SEMA khususnya untuk Komisi B itu punya wewenang untuk merekomendasikan, oh ternyata kalau kegiatan ini sebenarnya cukup loh cuman 1.500.000. Akhirnya kita rekomendasi ke pihak kampus. Oke, baik teman-teman. Tadi kurang satu Kak yang belum dijelasin, komisi Iya. C. Komisi Lanjut C ya. tuh. Komisi C itu terkait dengan aspirasi dan controlling. Jadi tugasnya itu selain untuk menampung aspirasi mahasiswa, juga untuk controlling LK dan Ormawa. Nah, aspirasi apa yang dimaksud? Aspirasi tentang bagaimana berjalannya lembaga kemahasiswaan di kampus kita. Kayak contohnya bagaimana kita dapat menilai BEM, lalu UKM, bahkan SEMA sendiri itu bisa ditampung aspirasinya. Kayak juga ada yang punya usulan tuh,
punya usulan sebenarnya sebaiknya nih Dema I tuh kayak gini kerjanya. Nah, itu bisa ditampung melalui kita. Nah, ini harus menjadi catatan ya. Soalnya banyak banget yang salah mengartikan ya kalau SEMA itu juga menampung aspirasi keluhan tentang birokrat. Sebenarnya enggak sih. Oh, Nah, enggak. Terus sebenarnya tuh apa sih? sebenarnya yang kita tampung tuh ya terkait lembaga kemahasiswaan saja. Contohnya? Contohnya ya. Contohnya kemarin ada keluhan dari mahasiswa terkait UKM, di mana UKM itu nggak masif ya, nggak aktif. Mm-mm. Jadi cuman nama aja tapi kegiatannya nggak ada. Iya. Nah, di situ banyak tuh mahasiswa yang menyayangkan ini kenapa sih kok UKM-nya nggak aktif? Apakah nggak ada proker atau bagaimana? Terus tindak lanjutnya SEMA mau gimana nih? Apakah mau Bubarin dibekukan aja. atau mau diberhentikan UKM-nya, dibekukan atau bagaimana? Soalnya kalau kayak gitu kan mubazir gitu loh, mubazir dari budgeting. Lalu Mm-mm. juga adanya UKM itu kan sama aja mengurangi dana LK Ormawa lainnya. Iya, iya, betul. Ya, selain itu juga Komisi C itu kan terkait controlling ya. Controllingnya itu kita bisa lihat dari bentuk kegiatannya, lalu juga laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan, bahkan nanti ada laporan tahunan ketika LPJN ketika sidang paripurna itu. Nah, di situ kita bisa menilai, oh ini kepengurusan selama 1 tahun di BEM di DMAI semisal ada proker yang kurang berjalan, yang kurang yang masih ada lah ya belum berjalan. Nah, itu kenapa kok belum berjalan prokernya? Nah, nanti di situ bisa kita kuliti bareng-bareng, bukan hanya di lingkup SEMA saja tapi juga bersama mahasiswa lainnya. Hmm, Soalnya kan kalau kayak itu pertanggungjawabannya bukan hanya ke SEMA gitu loh, ke semua mahasiswa. jadi semuanya ikut terlibat gitu ya, Kak ya? Iya. Oke. Nah, jadi itu beberapa divisi dan juga tugas-tugasnya yang ada di Senat Mahasiswa atau SEMA ya, teman-teman. Iya. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga, Kak. Apakah SEMA ini juga terlibat dalam keputusan-keputusan besar dengan kampus gitu? Hmm. Dan contohnya apa? Oke. Untuk pengambilan keputusan sih seharusnya ya kalau kita berkaca dengan kampus-kampus lainnya seperti UGM, lalu juga kampus-kampus besar itu terlibat entah itu dalam pembuatan peraturan organisasi maupun juga peraturan yang dikeluarkan oleh yayasan itu harusnya terlibat. Tapi untuk kampus kita ya mungkin belum ya, masih belum dibolehkan untuk mengikuti. Oh, Ya, berarti enggak dong, enggak ada keterlibatan antara SEMA sama pihak kampus, terutama buat ikut andil dalam sebuah keputusan-keputusan yang ada di kampus tuh iya, belum ya, Kak ya? belum. Oke, jadi udah jelas ya teman-teman bahwasannya kalau Senat Mahasiswa tuh enggak semuanya tahu dan ambil Mengambil keputusan. iya dan enggak semuanya itu ikut andil dalam keputusan kampus gitu ya, Iya. Kak. Beda. Belum ya mungkin. Jadi ya Oke. yang kita dapatkan itu ya hasilnya doang sih yang untuk SEMA. Dari Hasil dan kita keputusan. tugasnya cuman ya itu tadi controlling, Ah, budgeting ah. ke yang bawah-bawahnya aja gitu ya, Kak. Iya, benar. Oke. Nah, lalu selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya itu apa sih tantangan yang ada di dalam SEMA? Kalau ikut di dalam Senat Mahasiswa itu tantangannya tuh apa aja sih? Boleh dijelaskan Kak Hamdan? Ya, oke. Untuk tantangan SEMA sendiri sih pertama dari internal ya. Kalau internal SEMA, oke. oke. Untuk internal SEMA itu sebenarnya banyak yang kurang memahami apa sih gunanya komisi-komisi tersebut. Akhirnya apa? Mereka nggak tahu harus ngapain. Iya, Heeh. betul banget. Akhirnya kalau seperti itu kan nanti bisa ketua mewakili 3 komisi. Akhirnya kayak gitu. Gerak sendiri ya, Kak. Iya. Jangan dicontoh ya, teman-teman. Itu bisa seperti itu yang menjadi kendala terbesar sih untuk di internal Senat Mahasiswa. Nah, lalu yang selanjutnya juga
sama BEM, UKM itu juga menjadi tantangan juga ya. Kayak contohnya dalam kampus itu ada yang ingin mengadakan kegiatan gitu. Lalu kan kalau kampus punya peraturan ya, punya peraturan kalau ingin mengajukan proposal itu batasnya 1 minggu sebelum pelaksanaan. Nah kemarin tuh ada H-4 kegiatan baru mengajukan proposal. Nah itu menjadi sebuah tantangan, menjadi sebuah kendala ya, bukan hanya di organisasi yang mengadakan saja, tapi juga dalam SEMA juga pasti nanti menjadi tantangan. Karena SEMA tuh kita pasti sudah menyampaikan ya apa yang sudah menjadi peraturan yang tadi kan bukan hanya rektor saja yang mengeluarkan tapi juga SEMA juga. Nah itu menjadi penghalang sih, bukan penghalang tapi yang agak ngerepotin di internal SEMA sendiri gitu ya Kak, jadi tantangan gitu ya. Iya. Akhirnya ya nanti bukan hanya organisasinya aja yang nanti dicipratin dari rektor, tapi juga SEMA juga kena kecipratan juga. Kalau menghadapi kayak gitu tuh terus solusinya gimana Kak, sebagai yang tertinggi nih Senat Mahasiswa tuh ngasih ya udah diterima aja atau bagaimana? Oke, untuk itu sih sebenarnya kita juga gimana ya, mau nggak nerima juga kasihan, soalnya kan juga udah komunikasi apalagi kemarin tuh dengan pihak luar tuh kan, bukan pihak kampus, dengan pihak luar udah janjian, bahkan udah disetujui sama masyarakat situ. Tapi kalau kita setujui ya mereka nggak taat administrasi namanya, dan kalau kita setujui ya kita berarti mengafirmasi apa yang menjadi tindakan mereka. Nah tapi ya mau gimana lagi kan, namanya kita juga nggak mau nyusahin, nggak mau apa namanya, kita tuh nggak mau kalau organisasi itu tuh gara-gara masalah ini kok nanti malah kedepannya nggak mau aktif, bahkan mati bisa jadi. Nah, kita nggak mau hal itu terjadi. Ya mau nggak mau ya kita tetap setujui, tapi kita juga berikan teguran kepada yang lainnya, BEM, UKM itu kita berikan teguran, lalu kita juga berikan penjelasan ke pihak rektorat ya, alasannya seperti apa. Nah kita jelaskan kalau di sini kan ke Pak Faisal ya. Iya. Ya kita jelaskan ke Pak Faisal. Nah kemarin alhamdulillah udah hampir clear sih, dan juga sudah dipanggil juga untuk yang bersangkutan dari panitia dan juga organisasinya. Oke, jadi itu solusinya ya Kak. Emang benar-benar kita harus ya bijak lah dalam menanggapi hal seperti itu gitu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang terakhir ya Kak. Nah kan tadi katanya kalau mahasiswa itu boleh menyampaikan keluhan-keluhan atau aspirasi kepada Senat Mahasiswa, betul Kak? Iya betul. Nah itu caranya tuh gimana? Cara mereka mau menyampaikan, misal ada yang mau menyampaikan keluhan atau aspirasinya ke Senat Mahasiswa, itu caranya bagaimana? Untuk cara menyampaikan aspirasinya ya, bisa langsung secara lisan ya. Itu kalau mahasiswa umum. Iya. Nah, tapi kalau untuk Ormawa itu biasanya menggunakan surat. Kayak kemarin tuh ada yang mengeluhkan alat-alat untuk organisasi tersebut kurang. Ada yang harus dirawat, ada yang harus diperbaiki. Nah kemarin kita SEMA tampung dan kita sarankan untuk membuat proposal pengadaan barang dan juga perawatan barang. Nah alhamdulillah juga sudah diterima kampus dan juga sudah dilaksanakan. Jadi dalam proses sudah selesai sih. Oh malah. Sudah selesai. Iya. Jadi kita itu salah satu bentuk SEMA dalam menampung aspirasi dan juga menjalankan aspirasi tersebut. Oke, berarti terbuka buat seluruh mahasiswa siapapun ya Kak ya. Iya. Langsung aja hubungi ketua SEMA dengan nomor yang di bawah ini. Oke, sebelum kita menuju closing nih, bisa kasih quotes of the day atau kata-kata nih Kak Hamdan, silahkan. Aduh, kata-kata ya. Iya, kata-kata hari ini. Oke. Sekali layar terbentang, pantang biduk surut ke pantai. Cakep. Oh, bukan pantun ya. bukan pantun. Iya. Sorry. Itu apa maksudnya Kak? Jadi itu maksudnya kalau kita udah terjun ke
apapun, entah itu dalam organisasi ataupun kita sudah mempunyai tujuan dan kita sudah memulai untuk mencapai tujuan tersebut, kita jangan berhenti di tengah jalan. Tapi ayo kita laksanakan, lalu ayo kita selesaikan ya sampai benar-benar selesai, sampai benar-benar clear. Itu juga menjadi moto juga sih dalam hidup saya. Kita beri aplaus. Sangat menginspirasi ya teman-teman ya. Boleh dicatat tuh buat moto hidup kalian juga. Baik teman-teman, sebelum kita tutup, jadi di sini bisa disimpulkan bahwasannya SEMA itu bukan sekedar organisasi formal yang ada di kampus, tetapi juga menjembatani antara mahasiswa dengan pihak kampus, yang dimana mereka mempunyai peran sebagai lembaga legislatif yang mengawal sebuah aspirasi dan menentukan kebijakan dan memastikan setiap kegiatan kemahasiswaan itu berjalan dengan lancar dan juga sesuai aturan, seperti itu. Baik, kami ucapkan terima kasih ya kepada Kak Hamdan yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir di podcast Gapai kali ini, Kak. Sama-sama. Oke, sama-sama. Kita tutup aja podcast kali ini, dan buat kalian jangan lupa tetap ikutin podcast Gapai dan tunggu episode selanjutnya. Bye-bye. Oke, buat teman-teman yang lagi bingung mau kuliah di mana atau yang baru lulus sekolah nih, fresh graduate banget, kalian bisa join sama kita di IAINU Kebumen. Caranya gampang banget, kalau kalian mau daftar tinggal aja scan barcode di atas, atau mau cari informasi lebih lanjut bisa kepoin di IG-nya IAINU Kebumen, ada di sini. Bye-bye.